Selamat datang di channel Investor Receh. Jika ingin safe play, pilihlah saham-saham yang sudah punya reputasi alias blue chip. Tapi kekurangan saham-saham ini adalah return yang didapatkan tidak akan seagresif ketika dulu saham-saham blue chip ini belum dikategorikan sebagai golongan blue chip. Bagi teman-teman yang suka mengambil resiko, mungkin saham-saham berikut bisa dijadikan pertimbangan untuk melengkapi portfolio. Walaupun saham-saham ini tidak tergolong blue chip, tapi jika melihat kinerja fundamentalnya, menurut saya saham-saham ini memiliki value yang cukup bagus. Saham-saham berikut adalah emiten-emiten yang berhasil meningkatkan revenue dan EPS-nya berturut-turut dalam 3 tahun terakhir, dibarengi rasio hutang yang sangat rendah atau rasio debt to equity di bawah 1. Sebagai pengingat, video ini bukan rekomendasi saham, tapi tujuannya adalah untuk memberikan ide-ide saham apa saja yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Karena di samping revenue, EPS, dan DER yang bagus, teman-teman juga harus meneliti aspek-aspek lain dari sebuah saham seperti prospek bisnis dan resiko dari perusahaan yang bersangkutan. Saham pertama adalah LINK atau LinkNet. Perusahaan penyedia jasa layanan triple play internet ini adalah salah satu anak usaha dari Multipolar. LinkNet memiliki bisnis internet dan TV kabel First Media. Ini adalah grafik pertumbuhan revenue dari LinkNet. Bisa kita lihat bahwa perusahaan ini selalu meningkatkan revenue dari kuartal 3 2015 sebesar 649 miliar menjadi 949 miliar di kuartal ketiga 2018. Dalam setahun terakhir, pendapatan LinkNet mencapai 3,6 triliun. Earning per share saham ini juga sangat bagus jika dilihat dari growth-nya sejak kuartal ketiga 2015. EPS sejak kuartal ketiga 2015 sampai kuartal ketiga 2018 sudah bertumbuh sebesar 82%. Rasio hutang dibandingkan dengan ekuitas juga menunjukkan tren penurunan, yang berarti ekuitas saham ini lebih tinggi jika dibandingkan hutangnya. Saat ini DER dari Link hanya di kisaran 0,02. Sebagai informasi, ukuran standar DER yang baik bagi sebuah saham adalah di bawah 1. Saat ini, harga saham berada di kisaran 4.300, yang berarti dengan satu lot, dana minimal yang dibutuhkan untuk memiliki saham ini adalah 430.000. PTIS atau PT Indo Trades adalah perusahaan yang berada dalam sektor shipping dan logistik. Sekarang berada di harga Rp266 per lembar saham. Secara revenue, perusahaan ini tidak besar, tercatat membukukan 46 miliar pada kuartal 3 2018. Namun, jika kita lihat dari sisi growth-nya, saham ini memiliki potensi. Saham ini mulai mencatatkan revenue positif sejak kuartal 4 2015 dan meningkat stabil pelan-pelan pada tahun 2016, 2017, dan 2018. EPS saham ini masih belum bagus, tapi jika kita lihat pertumbuhannya, EPS dari tahun 2015 cenderung mengalami perbaikan positif, hingga tahun 2018 ini saham mulai memiliki EPS yang positif. Yang saya suka dari PTIS adalah tren dari debt to equity rasionya yang semakin lama semakin rendah, menandakan bahwa perusahaan ini memiliki hutang yang di cover cukup baik oleh ekuitasnya. Saat ini rasio DER PTIS hanya 0,54. Dibandingkan dengan saham-saham yang lain, saham ini tidak saya anjurkan untuk dibeli karena secara EPS masih sangat kecil dan bisa dikategorikan dalam saham gorengan. Tapi jika melihat dari growth perusahaan ini, saham Indo Trades bisa dimasukkan ke dalam watchlist dahulu. PT Pakuwon Jati dengan simbol PWON. Ini adalah perusahaan real estate yang berbasis di Surabaya. Nama dari Pakuwon tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Saham ini juga masuk dalam indeks LQ45. Sekarang berada di harga Rp675 per lembar. Revenue PWON cukup bagus, di mana selalu meningkat dalam 3 tahun terakhir. Secara 12 tahun ke belakang, Pakuwon mampu mencetak revenue sebesar 6,5 triliun. Secara pertumbuhan EPS bisa dilihat sendiri bahwa dalam 3 tahun terakhir saham ini memiliki growth yang cukup stabil. EPS pada kuartal ketiga 2018 sebesar 13,5 atau meningkat 25% jika dibandingkan kuartal 3 2017 sebesar 10,8. Rasio DER Pakuwon sangat bagus, di mana saat ini mereka memiliki rasio DER yang cukup rendah, 0,5. Dan seperti di grafik ini, pertumbuhan ekuitas mereka selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan hutang, di mana tren rasio DER selalu turun dalam 3 tahun terakhir. Itu tadi beberapa saham non-blue chip yang bisa teman-teman pertimbangkan dan dianalisis lebih lanjut. Analisa saya dalam video ini bukan merupakan rekomendasi beli. Masukkan saham-saham ini ke dalam watchlist dan analisa lebih lanjut jika ada saham yang membuat teman-teman tertarik.
Masih ada beberapa saham yang ingin saya bahas, tapi karena durasi bakal terlalu panjang, maka saya buatkan di part 2 saja. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like, bagi ke sosmed, dan subscribe.